Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat dipertemukan melalui Zoom meeting ini dalam acara kajian tematik dengan tema vaksin COVID-19 halal dan thayyib. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan semoga kita semuanya senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya sebagai MC untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Rizka Habibur Rahman Effendi. Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2012. Saya di sini selain sebagai MC juga sebagai pengurus dari Ikatan Keluarga Alumni UII Kedokteran, seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita memulai, akan saya bacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan pengurus yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Dadang. Acara yang ketiga adalah memperkenalkan pemateri. Acara yang selanjutnya adalah materi inti, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan doa dan juga penutup. Sebelum kita mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulliyati sholihah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, acara kajian tematik ini merupakan acara kajian edisi pertama yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Alumni UII Kedokteran yang nanti selanjutnya disingkat menjadi IKAUI Kedokteran, dan juga sebagai implementasi kegiatan yang dilakukan IKAUI Kedokteran selain seminar ilmiah, simposium, berbagai kegiatan bakti sosial, dan juga lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan tersebut semakin meningkatkan eksistensi, peran, dan manfaat dari IKAUI Kedokteran ini. Meningkat acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari perwakilan pengurus IKAUI Kedokteran yang akan disampaikan oleh Dr. Dadang. Kepada Dr. Dadang Arianto, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Habib telah memberikan waktu kepada saya mewakili pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia Kedokteran. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'du. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pembawa acara. Saya Dr. Dadang Arianto, alumni FKUII angkatan 2007. Kali ini saya mewakili pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia Kedokteran untuk membawakan sepatah dua patah kata sambutan dalam acara pengajian via Zoom meeting. Dan insya Allah pengajian ini akan kita lakukan secara rutin, insya Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya jualah kita dapat berkumpul dalam acara pengajian pada pagi hari ini.
Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkatnya dualah kita dapat berkumpul dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman yang terang benderang pada saat ini. Kali ini kita dipertemukan dalam acara kajian Zoom meeting bersama yang kami hormati Ustadz Nanung dan Nardano dengan tema vaksin COVID-19 halal dan thayyib, yang mana acara ini diselenggarakan atau didedikasikan oleh kami dari Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia Kedokteran. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membantu memahami tentang vaksin COVID-19, yaitu dari perspektif Islam halal dan thayyib. Dan yang mana hal ini masih banyak sekali dipertanyakan, utamanya oleh kaum muslimin di Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Dadang Arianto yang telah memberikan sambutan untuk mewakili perwakilan dari pengurus IKA UI Kedokteran. Selanjutnya adalah memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini, yang Masya Allah beliau ini sungguh luar biasa ya. Akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Pemateri pada pagi hari ini adalah beliau Insinyur Nanung Danardono, Sarjana Peternakan, MP, PhD, IPM ASEAN Eng. Masya Allah luar biasa, gelarnya banyak sekali. Mudah-mudahan semangat beliau dalam menuntut ilmu dapat tanggal 23 Desember 1973. Untuk saat ini beliau bekerja sebagai dosen dan peneliti pasca sarjana Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lalu beliau juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan UGM, Kepala Fakultas Peternakan UGM. Lalu untuk organisasi yang beliau ikuti, yaitu yang pertama adalah Pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI DIY. Yang kedua adalah Auditor Halal LPPOM MUI Provinsi Wilayah DIY, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah DIY, dan juga sebagai Pembina Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya atau Kibar. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau memiliki 1 orang istri dan juga 3 orang anak. Untuk pendidikannya, untuk SMA, beliau adalah alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta. Untuk S1-nya Fakultas Peternakan UGM. S2 pasca sarjana UGM dan S3-nya ini adalah di College of Medical, Veterinary and Life Science, University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. Untuk pengalaman dakwah beliau luar biasa, sudah ada safari kajian halal di dalam negeri maupun di luar negeri seperti di London, Birmingham, Nottingham, Manchester, Newcastle, Glasgow, dan juga sampai ke Prancis, bahkan Amerika, dan juga sampai ke Jepang. Dan juga biasa mengisi kajian halal di media sosial maupun di televisi seperti di TVRI, RRI, di Umat TV, dan juga melalui Zoom meeting seperti ini. Baiklah, setelah kita kenal dengan Ustadz Nanung, kalau sudah kenal, belum kenal kenalan, maka kalau sudah kenal mudah-mudahan jadi sayang atas nikung kita. Nah, langsung saja masuk ke acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Nanung Danardono PhD dengan tema vaksin COVID-19 halal dan thayyib. Kepada beliau Ustadz Nanung Danardono, kami silahkan Ustadz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Masyaallah muslimin, ibu bapak, para dokter dan juga para bukan dokter yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Marilah kita kembali bersyukur di pagi menjelang siang hari ini, kita masih dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah masih bisa memegang agama ini dengan kuat begitu. Alhamdulillah kita tadi diizinkan bangun tidur dalam keadaan yang masih sangat baik. Kita bangun tidur dalam keadaan masih diizinkan bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, masih bisa bernafas dengan lega, dan kita bangun tidak kena COVID. Alhamdulillah jemari tangan kita masih normal. Ketika kita memegang apa-apa itu terasa ya, tidak kehilangan rasa. Ketika kita mencium aroma sarapan pagi yang sedap, itu kita masih bisa mencium. Karena teman-teman yang sempat kena COVID itu mengabarkan kalau sudah kena COVID itu ya kehilangan indera penciuman. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hari ini hadir secara online di media Zoom. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan sedikit berbincang mengenai vaksin COVID. Vaksin yang sebagaimana vaksin yang lain itu selalu dibuat heboh di Indonesia oleh orang-orang anti vaksin. Dan barangkali ada di antara kita yang masih meragukan vaksinasi. Orang-orang yang anti vaksin ternyata memang tidak hanya di Indonesia, banyak sekali di tempat-tempat yang lain, di negara yang lain. Bahkan memang, jadi ketika pasca Perang Dunia Kedua, kemudian Inggris luka parah begitu, mereka membawa banyak orang dari PB, dari India, Pakistan, Bangladesh untuk secara fisik membangun Inggris lagi. Nah, kemudian banyak yang juga sakit begitu. Nah, kemudian para dokter itu oleh modern yang namanya vaksinasi. Nah, kemudian mereka belajar ke Turki dan membawa pulang teknologi itu ke Inggris. Nah, kemudian dikembangkan, tetapi kemudian beberapa orang mendengar itu, kemudian barangkali dengan berbagai kepentingan merasa tersaingi atau bagaimana, kemudian membuat isu-isu negatif tentang vaksin dan vaksinasi. Ini materi ini penting bagi kita yang masih galau, karena barangkali sempat mendengar ada mendengar tulisan atau membaca informasi dari YouTube ini dibolak-balik. Jadi kita membaca tulisan di tabloid atau di medsos, atau kita mendengar ceramah seorang di YouTube atau di tempat yang lain mengatakan vaksin. Yang ceramah itu, mohon maaf, profesinya dokter ya. Nah, ini yang barangkali perlu jadi autokoreksi. Aneh kalau ada dokter itu meragukan vaksinasi, itu aneh. Demi Allah aneh sekali. Ya. Karena mestinya memahami betul bahwa vaksinasi itu sangat dibutuhkan dan itu sangat penting. Sehingga kemudian memantapkan diri kita ketika nanti kita dapat jatah vaksin COVID ini, kita laksanakan atau kita tolak. Barangkali yang penting begitu. Nah, saat ini memang virus corona sudah luar biasa, semakin luar biasa. Ini berita bulan lalu ya, ketika
diminta kajian juga saya kutip ini from negara, tetapi yang diberitakan luar biasa ini 5 negara. Nah, oleh karena itu ketika ada orang meragukan keberadaan virus ini, maka ya mari evaluasi diri. Beberapa saat yang lalu, ya beberapa bulan yang lalu, sempat kami berdiskusi dengan salah satu sahabat yang jadi muadzin di sebuah masjid terkenal di Jogja. Saya ketika bertemu beliau di halaman masjid, saya bertanya, Mas, jenengan kok nggak pakai masker toh, Mas? Ini kan baru ada wabah. Wah, aman Pak, aman. Allah, saya nggak akan kena. Tetapi kemudian beliau istiqomah dengan sangat ketat menggunakan masker, bahkan anak-anaknya diwajibkan. Mengapa? Karena beliau kehilangan istri tercinta, wafat karena COVID. Ini pelajaran yang sangat berharga. Harus kehilangan istri tercinta dulu, baru percaya bahwa COVID itu memang ada. Kemudian beberapa saat yang lalu juga saya sangat bersedih karena ketika di WA group para asatid itu ada 1-2 ustadz itu yang tidak percaya dengan virus corona, bahwa virus corona ini berbahaya. Kemudian saya aktif menyampaikan informasi tentang bahaya virus corona ini. Nah, beliau berpendapat begitu. Padahal beliau pimpinan pondok pesantren, rumah tahfiz begitu. Bukan rumah tahfiz, pesantren tahfiz. Nah, kemudian ketika kemarin awal pekan ini ada seorang ustadz juga yang mengatakan mohon doa ini sebelum ke situ. Jadi saya posting informasi ada sebuah pondok pesantren yang santri-santrinya banyak yang kena. Nah, kemudian ketika di-share di situ, beliau langsung live group. Ya, jadi mengatakan ini kok ini kok sentimen atau bagaimana dengan pesantren begitu kok nge-share seperti ini. Sudahlah, kalau seperti ini saya tidak usah gabung di sini. Kemudian beliau live group. Saya sangat sedih sekali. Tujuan saya tentunya adalah ingin agar tidak ada lagi ustadz yang kena COVID. Jangan sampai ada lagi. Tetapi beliau salah persepsi. Nah, awal pekan ini saya dapat informasi beliau kena COVID. Kemudian di WA group yang lain dia minta doa karena beliau kena COVID plus 40 santri. Nah, ini kan ya yang mestinya bisa dicegah. Nah, oleh karena itu mari kita belajar. Mudah-mudahan kita masih bisa masih bisa berperan aktif untuk ikut menyelamatkan negara kita, termasuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari wabah. Kita kemarin dapat informasi banyak negara yang akan segera lepas dari virus corona ini, tetapi negara kita nampaknya masih agak lama. Mengapa? Karena nampaknya, mohon maaf ini bahasanya mungkin tidak enak ya, mungkin kasar. Tapi mudah-mudahan jadi autokoreksi untuk penentu kebijakan bahwa anggaran kita, anggaran pemerintah untuk lepas dari COVID itu tidak banyak ya. Dibandingkan dengan anggaran untuk politisi, anggaran untuk menggaji pejabat dan seterusnya. Nah, ini beda dengan beberapa negara yang lain yang kemudian menggelontorkan dana yang sangat besar. Pemerintah sangat serius, kemudian menggelontorkan dana yang sangat besar, bahkan yang lain disisihkan untuk menyelesaikan masalah wabah ini. Nah, tapi di tempat kita kayaknya agak berbeda. Ya, barangkali pandangannya berbeda dan seterusnya. Tetapi kemudian juga para provokator yang anti vaksin dibiarkan. Padahal di tempat yang lain ada tindakan tegas. Nah, di tempat kita dibiarkan sehingga kemudian banyak berita-berita yang tidak benar dan membuat masyarakat jadi ragu. Maka jadi seperti gembosi begitu ya, dan tidak ada sanksi tegas bagi para penggembos, para provokator yang kemudian memprovokasi warga, kemudian jadi takut dan seterusnya. Nah, Rasul dulu pernah bersabda, sesungguhnya Allah meridhai kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 perkara pula. Nah, hadis ini saya kutip karena masih banyak barangkali di antara kita yang tidak percaya dengan COVID, bahkan jadi anti-vax, bahkan provokator begitu ya, mohon maaf namanya, maaf menggunakan istilah ini ya, tetapi banyak yang kemudian memprovokasi orang untuk tidak divaksin, katanya vaksin itu haram. Loh, kenapa haram? Karena pakai babi.
Nah, ketika kita tanya bagian tubuh babi apa yang dipakai di vaksin, dia tidak bisa menjelaskan. Nah, ketika dikejar, mohon maaf bagian apa ya? Maaf saya nggak mau menjawab bagian apa kira-kira karena Anda mengatakan itu. Nah, kemudian mengatakan saya tidak suka berdebat karena debat itu kan tidak disukai Allah dan Rasulnya. Itu kan jawabannya gubrak. Jadi mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan orang ketika ditabayuni, diklarifikasi, tidak bisa menjelaskan. Maka sungguh Allah meridhai kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 perkara pula, kata Rasul. Allah meridhai kalian apabila kalian menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya serta berpegang teguh pada tali agama Allah. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka qila wa qala, berkata-kata tapi tanpa dasar gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu maaf waton jeplak, asal ngomong gitu, tetapi ya tidak ada dasar ilmu yang cukup. Gitu. Banyak bertanya dan suka menyanyiakan harta. Nah, mudah-mudahan teguran keras dari Rasul ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kemudian ketika kita tidak paham, justru kita memprovokasi orang. Jangan sampai kemudian juga kita menggunakan hoax, menggunakan berita bohong untuk kampanye, apalagi untuk dakwah. Karena ada seorang mubalik yang menggunakan hoax untuk berdakwah begitu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah secara tegas sudah bukan mengingatkan tapi memerintahkan kita untuk tabayyun ketika ada berita heboh. Allah berfirman, ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu al-mafaltum nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepadamu dengan sebuah berita, maka tabayyun, dicek dulu, diklarifikasi dulu, infonya valid atau tidak. Jangan sampai kalian, kata Allah, menimpakan musibah pada satu kaum gara-gara ketidaktahuan itu yang kemudian kalian menyesal atas perbuatan itu. Maka monggo ini kalau kita ada info-info yang heboh di media sosial, apalagi tentang vaksin, tentang COVID ini, tolong jangan langsung di-share kemana-mana, tapi ditabayun dulu. Hati-hati dengan informasi. Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka. Ada orang yang masuk penjara gara-gara men-tweet atau memposting status di media sosial. Tak jarang, permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba. Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah, bercampur aduk. Kalau tak pandai memilah, bisa bahaya. Karena itu, tak heran Rasul bersabda, Salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada menjaga lisan. Lisan di sini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi juga tweet dan status yang kita posting, informasi yang kita share, berita SMS, dan BBM yang kita broadcast. Bagaimana seharusnya kita mengolah informasi? Tabayyun. Allah mengajarkan kita untuk selalu konfirmasi. Jika datang kepadamu orang fasik dengan informasi, maka tabayyunlah atau konfirmasi, cek dan recheck. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kadang kita menerima broadcast message tanpa pikir panjang, kita membroadcastnya lagi pada seluruh kontak kita tanpa mengecek kebenarannya. Itulah sifat dasar kita, malas mengecek informasi. Karena itu, suatu informasi bisa menyebar begitu cepat tak terbendung. Konon, ketika kabar baik baru menyebar beberapa kilometer, kabar buruk sudah melesat mengelilingi bola dunia. Ketika sebuah informasi sudah menyebar, akan sulit membendungnya. Zon. Kadang isi informasi yang kita terima mengandung prasangka. Jika kabar itu benar, maka itu ghibah. Jika kabar itu salah, maka itu fitnah. Tak ada pilihan. Makanya jangan ikut-ikutan menyebarkannya. Sesungguhnya prasangka tak memberimu sedikit pun kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Zon, prasangka. Dalam bahasa Inggris, prejudice, yang berasal dari kata pre yang artinya sebelum, judge adalah menghukum. Jadi, prasangka adalah menghukum orang sebelum kita tahu informasi yang lengkap. Bicara yang baik atau diam.
Takwa itu seperti orang yang berjalan di antara duri-duri. Jadi selalu hati-hati agar tak terkena duri. Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi. Tak asal percaya dan berpikir 1000 kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasul, kita ini termasuk pendusta. Cukuplah dikatakan pendusta orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Sebelum men-share sebuah berita, tanyakan pada dirimu tentang beberapa hal berikut. 1. Apakah berita ini benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasi kebenaran berita ini? 2. Apakah ini fakta atau prasangka? 3. Jika berita ini fakta dan benar, apakah memang perlu disebarkan? Apakah ada orang yang merasa disakiti dengan berita ini? 4. Apakah berita ini memberikan kebaikan atau justru menyulut permusuhan? Oke, video ini sangat pendek tetapi pesan yang dibawa sangat dalam. Maka jangan sampai sebagaimana tadi ada kutipan hadis, Rasul mengatakan cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu mengatakan setiap apa yang dia dengar. Nah, kalau di medsos, ya barangkali cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia selalu nge-share informasi yang dia peroleh tanpa ditabayuni dulu. Maka mari kita bahas aneka macam hoax tentang vaksin, terutama vaksin COVID di media sosial. Mudah-mudahan kita bisa semakin tenang ya ketika kita akan memutuskan kita akan divaksin atau tidak. Yang pertama, ini ada hoax mengatakan bahwa vaksin itu mengandung bahan kimia berbahaya. Banyak ahli yang menganjurkan untuk tidak divaksin. Nah, ini mohon maaf, kalau ini mengandung bahan kimia berbahaya dan penekanan pada kata berbahaya, maka mengapa vaksinasi dipakai di 193 negara? Apakah di 193 negara ini tidak ada dokter yang ahli, yang profesor, dokter itu yang kemudian bisa mencegah vaksinasi kalau memang itu berbahaya? Atau jangan-jangan kita lebih percaya dengan orang yang tidak jelas dibandingkan dengan dokter? Nah, ini mohon maaf, ini ada bahasa yang kasar mungkin mohon izin disampaikan. Kalau kita butuh info tentang kesehatan, mestinya kita bertanya kepada dokter, bukan pada penjual knalpot. Nah, ketika knalpot motor atau mobil kita bermasalah, maka mestinya kita nanya pada bengkel, montir, atau penjual knalpot, tidak ke dokter. Jangan sampai dibalik-balik. Nah, ini kita kadang-kadang di medsos itu, semua apa yang ada di medsos kita percaya. Padahal dokter sudah menegaskan bahwa vaksin ini aman. Nah, kenapa kita masih galau dengan info-info yang tidak jelas sumbernya seperti ini? Nah, kemudian ilmuwan, dalam tanda kutip ilmuwan, ternyata itu adalah bukan dokter ahli vaksin, tetapi ada psikolog, ada ahli statistik, ada kolumnis, sarjana hukum, dan mereka itu hidupnya tahun 50 sampai 60. Itu sudah lebih dari setengah abad yang lalu, di mana teknologi pembuatan vaksin masih sangat kuno, masih tidak seperti sekarang yang sudah sangat canggih. Nah, salah satu ilmuwan ya, barangkali ilmuwan dalam tanda kutip yang dikabarkan menyatakan bahwa vaksin itu berbahaya. Ini adalah ilmuwan yang katanya namanya Dr. James R. Shannon. Ini disebutkan tahun 2003 ceramah di WHO. James R. Shannon adalah former director of the National Institute of Health, Institut Nasional Kesehatan di Amerika. Ini mantan direkturnya mengatakan bahwa the only safe vaccine is one that is never used. Satu-satunya vaksin yang paling aman adalah yang tidak pernah digunakan. Artinya apa? Artinya vaksin itu berbahaya. Nah, ketika ada berita heboh semacam ini, maka mari kita tabayun dulu. Apakah betul yang pertama? Apakah betul ada mantan direktur NIH, National Institute of Health Amerika yang namanya James R. Shannon? Nah, mari kita masuk ke website NIH. Nah, ternyata setelah kita masuk, kita tidak menemukan nama James R. Shannon. Yang ada itu adalah James A. Shannon atau James Augustine Shannon. Kalau James R. Shannon tidak pernah ada. Yang ada adalah James A. Shannon. Nah, barangkali R ini salah tulis atau karena salah mendengar. R itu kan bacanya R. Nah, barangkali harusnya oke, kalau itu
Salah ketik. Oke. Nah, apakah betul James A. Shannon ini pidato di WHO di tahun 2003? Nah, mari kita lihat obituari beliau. Beliau ternyata lahir 9 Agustus 1904 dan wafat atau meninggal 20 Mei 1994. Sudah meninggal 1994. Apakah logis dia ceramah di WHO tahun 2003? Apakah bangkit dari kubur, kemudian ceramah, terus meninggal lagi? Masuk akal. Nah, kemudian kalau vaksin memang berbahaya. Kenapa banyak negara 1,4 miliar dosis, bukan 1,4 juta, 1,4 miliar dosis dari Pfizer, dari Sanofi, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson, ini vaksin baru. Kemudian Moderna Amerika. Kemudian Amerika Serikat juga memesan 800 juta vaksin COVID dari Pfizer, Sanofi. Kemudian Jepang juga memesan 540 juta vaksin. Kenapa Jepang sekilas kok pesannya cuma sedikit? Karena negara Jepang kan kecil dibandingkan Amerika. Maka 540 juta vaksin ini sudah sangat banyak bagi Jepang. Inggris memesan 340 juta dosis. Inggris juga kecil. Dibandingkan Prancis saja, Inggris itu masih kalah luas. Apalagi dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan Cina, dan seterusnya. Nah, kalau negara-negara seperti negara-negara di Uni tidak hanya menggunakan, tapi memesan juga, maka berarti info yang mengatakan bahwa vaksin mengandung bahan kimia berbahaya itu hoax. Tidak benar. Apalagi ini kalau data lebih detail, ya, ini kan berbagai negara yang juga memesan vaksin dari negara yang lain. Ada Israel, Argentina, Mesir, Meksiko, merusak otak. Mohon maaf. Ini bahan kimia bisa merusak otak ini apa? Karena bahan kimia itu kan macam-macam. Air saja bahan kimia, tetapi kalau air hanya segelas, nah, kalau air itu sekota atau sekabupaten namanya tsunami tentu berbahaya. Tapi kalau hanya sedikit tidak ada masalah. Bapak Ibu, adakah yang tadi pagi sudah sengaja menelan bahan kimia namanya sodium chloride? Sodium chloride, demi Allah, yang namanya garam dapur itu sangat berbahaya kalau kita makan 5 kilo sehari. 5 kilo sehari. Kalau hanya sodium sendok teh aman. Jadi bahan kimia itu kalau di bawah ambang batas aman, jadi aman, nggak ada masalah. Nah, oleh karena itu jangan kemudian kita ikut-ikutan lebay dengan mengkait-kaitkan kejadian di Teluk Minamata dengan vaksin, dengan penggunaan merkuri pada vaksin. Memang benar di Teluk Minamata Jepang, di Minamata Bay di Jepang pernah terjadi pencemaran laut yang luar biasa, di mana ada perusahaan yang namanya merkuri dengan metil merkuri, kemudian para nelayan yang makan sushi dari ikan itu kemudian sarafnya kena. Foto-foto banyak sebenarnya, tapi mohon maaf tidak kita tayangkan ya, karena ya, etik. Nah, mohon maaf, ada pula seorang dokter ibu-ibu ya, yang dulu ya, saya tidak tahu sekarang masih apa tidak, dokter yang kampanye untuk menolak vaksin. Ini aneh. Ya untungnya bukan alumni UII ataupun UGM ya, tapi di luar Jawa. Nah, beliau mengatakan bahwa vaksin itu berbahaya karena ada timorosa, ada merkuri. Nanti bisa kena mata. Nah, dulu pernah kami bahasa kasarnya menegur, mengingatkan bagaimana jangan menggunakan hoax, jangan menakut-nakuti orang dengan dusta. Saya katakan merkuri yang dipakai di vaksin apakah sama dengan merkuri yang ada di Teluk Minamata? Tidak sama sekali, berbeda.
merkuri yang dibuang di teluk Minamata adalah metil merkuri. Yang dipakai di vaksin adalah etil merkuri. Nah, barangkali beliau lupa pelajaran memang bisa berbahaya dalam tubuh kalau kemasukan paruh waktunya bisa 8-9 bulan. Nah, kalau etil merkuri hanya 2-3 hari dan penggunaannya sangat kecil, sangat kecil. Karena masalah hanya kira-kira 6 mikrogram per kilogram bobot badan per minggu, padahal batas aman menurut WHO adalah 159 mikrogram. 6 mikrogram, jangan kemudian lebay mengatakan berbahaya. Kalau mengatakan berbahaya, kemudian yakin dengan bahaya itu, maka ini ya tidak mau berpikir. Nah, kemudian vaksin katanya dibuat dari nanah. Loh, kalau vaksin dibuat dari nanah, butuh berapa juta liter nanah harus dibeli? Tadi kita membaca ya, tadi Uni Eropa memesan 1,4 miliar dosis. Nah, kemudian saya pernah nanya ke staf Bio di Bandung, bukan perusahaan swasta, tapi BUMN. Artinya ini perusahaan plat merah. Nah, saya nanya, kalau Bio Farma produksi vaksinnya berapa? Karena kita membaca informasi Bio Farma itu produknya dipakai 132 negara. Yang lain selain Indonesia. Nah, beliau mengatakan target produksi Bio Farma adalah 5 miliar dosis. Nah, kalau 5 miliar dosis menggunakan HP kita, truk bawa nanah, ada apa tidak? Tidak pernah ada. Maka jangan lebay mengatakan vaksin dibuat dari nanah. Ya, barangkali dulu di zaman Nabi Adam gitu, ketika orang pertama kali belajar buat vaksin pakai nanah. Tapi sekarang nggak pernah ada lagi. Ya. Jangan mengada-ada. Apalagi mengatakan vaksin itu konspirasi global. Wah, ini orang masih juga percaya dengan konspirasi. Yang namanya virus corona itu tidak mengenal orang. Baik percaya dengan konspirasi global maupun tidak percaya, tetap bisa kena. Jangan sampai kemudian wah, saya nggak percaya terus nggak kena. Nah, ketika dapat tugas dari KBRI London untuk menghadiri Kongres Indonesian Diaspora di Los Angeles, saya bertemu dengan Ustaz Samsi Ali. Nah, habis sholat kita ngobrol berdua begitu. Saya nanya ke beliau, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang teori konspirasi global? Nah, beliau mengatakan, wah ini teori yang mengada-ada. Sebenarnya tidak pernah ada, tapi kita ditakut-takuti dengan teori ini, padahal tidak pernah ada. Nah, kemarin kita diingatkan dengan ini. Ada yang kenal ini kan? Ini kan ya di sinetron Dunia Terbalik, terkenal di kalangan ibu-ibu. Ini ada Komandan Aming ini yang percaya dengan konspirasi global, terus dia mempengaruhi anak buahnya Adun dan Irot ini, bahwa ini di desa Ciraos itu ada konspirasi global yang membahayakan, ya, padahal tidak pernah ada. Nah, kalau memang vaksin adalah senjata biologis untuk dipopulasi, sebagaimana disampaikan ada seorang mubalik yang ceramah menggebu-gebu vaksin itu harus dicegah karena ya, adalah senjata biologis untuk dipopulasi orang Islam. Nah, mohon maaf, yang namanya vaksin itu kan tidak mengenal agama, tidak mengenal bangsa negara dan seterusnya. Nah, kalau vaksin itu adalah senjata biologis, kenapa kemudian dipakai di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Australia, di Korea, di Cina, kenapa dipakai juga? Ini kan aneh. Kalau masih ada yang percaya itu kan aneh. Nah, apakah sengaja pemerintah Amerika ingin mengurangi populasi orang Amerika sendiri? Apakah logis orang Israel malah justru mengurangi populasi orang Israel sendiri? Oh, ini karena vaksinnya berbeda bagaimana? Yang dibuat itu sama vaksinnya. Pfizer-BioNTech membuat vaksin yang sama. Kemudian Moderna membuat vaksin yang sama. Sinovac sama, Sinopharm sama juga. Tidak kemudian ini untuk orang Islam, ini untuk orang non-Islam, tidak begitu. Nah, ini kalau masih juga percaya yang aneh-aneh, ya. Ini autokoreksi untuk kita semuanya. Nah, ini data yang lain ya. Ini data penjualan vaksin dari perusahaan vaksin Merck. Ini jumlah vaksin yang diberikan untuk anak di bawah usia kurang dari 6 tahun.
Ini sebelum kasus COVID memang. Kita lihat yang paling kiri ada Islandia, kemudian Swedia, Jepang, Israel. Di Israel pun ada 11 jenis vaksin yang diberikan untuk anak usia di bawah 6 tahun. Kita ke kiri terus ada Swiss, Prancis 17. Kemudian ke kiri lagi ada Belanda 20, Spanyol 20, Jerman berapa ini? 22. Kemudian Australia 27. Kanada 28. Di bawah Kanada ada Amerika 36 ya. 36 macam vaksin diberikan untuk anak di bawah usia 6 tahun. Nah, kalau vaksin itu berbahaya, mustahil. Sekali lagi, mustahil diberikan untuk anak-anak di Eropa, di Amerika, di Kanada, mustahil. Nah, ini data terbaru. Data terbaru. Ini tentang prediksi, bukan ramalan, tapi prediksi. Perakiraan. Perakiraan dengan ramalan berbeda. Perakiraan itu dengan ilmu, dengan ilmu. Ini COVID-19 pandemic could end in 7 years at current pace of vaccination. Nah, rata-rata di seluruh dunia wabah COVID akan berhenti, akan hilang dalam waktu 7 tahun rata-rata. Tetapi ada beberapa negara yang ternyata diperkirakan akan selesai wabahnya dalam waktu hanya beberapa bulan. Mari kita lihat yang paling atas negara mana ini. Ternyata paling atas Israel, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Inggris 6 bulan. Uni Emirat Arab dan Israel sama-sama 2 bulan diperkirakan selesai. Amerika Serikat 11 bulan, kurang dari 1 tahun. Prancis 3,8, Brazil 3,9, China 5,5 tahun, India, Rusia, Indonesia lebih dari 10 tahun. Nah, yang penting jadi pelajaran untuk kita, kenapa Israel bisa menjadi calon juara di sini? Mengapa? Karena ternyata pemerintah Israel itu serius sekali ingin lepas dari wabah ini. Karena wabah ini mengganggu seluruh sendi kehidupan di negara Israel, tidak hanya di negara Israel, di seluruh dunia. Tetapi kemudian pemerintah Israel serius sekali menggunakan dana yang sangat besar, kemudian membuat vaksin yang dipakai juga begitu. Kemudian cakupan vaksinasinya tertinggi di dunia. Ini mestinya nomor 2 ini jadi pelajaran untuk kita. Cakupan vaksinasi tertinggi di dunia. Artinya apa? Kalau cakupan vaksinasi itu 97 misalnya, maka dari 100 warga negara yang divaksin ada 97 orang. Kalau 1000 jadi warga negaranya 1000, maka yang divaksin adalah 970 orang minimal. Nah, cakupan vaksinnya sangat tinggi dan Israel juga menggunakan vaksin buatan duet perusahaan Amerika dan Jerman, yaitu Pfizer-BioNTech, yang memiliki efikasi 9,2%. Mohon maaf, ada orang menyepelekan angka ini, padahal ini sangat tinggi. 92% sangat tinggi. Bahkan data ini memang saya peroleh dari koran Jerusalem Post. Itu kan koran terkenal di Israel. Nah, Israel serius, makanya Israel akan mencabut subsidi anak bagi orang tua yang anti vaksin, itu subsidi anaknya akan dicabut. Nah, kemudian apakah betul vaksin ini kan kita pakai Sinovac nih ya? Orang kemudian membuat hoax Indonesia satu-satunya negara yang memesan Sinovac. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Di keputusan Menteri Kesehatan KMK nomor sekian, saya lupa. Itu sudah diputuskan bahwa Indonesia akan menggunakan 6 jenis vaksin. Salah satunya memang Sinovac, tapi juga akan menggunakan Pfizer-BioNTech dan yang lain. Nah, apakah betul vaksin Sinovac ini haram? Nah, yang namanya halal haram itu ranahnya ulama. Maka ketika kita bertanya, apakah vaksin Sinovac ini halal? Ya, kita bertanya ke ulama. Ulama, ya otoritas ulama di Indonesia adalah MUI. Nah, ternyata MUI, CQ Komisi Fatwa, sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac itu halal dan suci. Nah, kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac ini halal dan suci, selesai. Kita tidak usah lagi risau. Apalagi kemudian IDI, Ikatan Dokter Indonesia, menyatakan bahwa vaksin Sinovac itu aman. Berarti dari sisi kehalalan sudah sangat jelas, dari sisi keamanan sangat jelas.
Nah, kalau vaksin Sinovac ini berbahaya, maka tidak akan dipakai di berbagai negara. Karena ini berbahaya. Nah, kalau dipakai, berarti aman. Ya. Nah, kemudian ini, katanya virus corona ini sesungguhnya tidak berbahaya. Sama dengan virus yang lain. Mohon maaf, ada beredar tulisan di medsos, katanya dari Dr. Muhammad Indro Cahyono. Ya. Nah, ya Bapak Ibu memang tak tulis gini ya. Iya panjenengan semuanya tahu ini bukan diet tapi dokter hewan. Nah, mari kita simak selamanya. Dari sebagian besar korban yang meninggal itu belum pernah ada satu pun yang meninggal hanya karena COVID. Jadi belum ada ya? Jadi belum. Jadi biasanya memang ada komplikasi penyakit, ada gangguan pernapasan, ada kemarin ada beberapa yang meninggal karena stroke ada, karena jantung juga ada dan malah mereka COVID-nya negatif. Ya. Jadi kita sebaiknya tidak menghubungkan antara COVID-19 ini dengan kematian. Kalau dengan sakit, ya bahwa kalau kita kena, kalau saya kena, saya mungkin pernah kena. Saya kena, kemudian nanti mungkin saya akan mengalami demam, atau pilek, atau batuk, atau agak-agak sesak napas selama 1 minggu. Tapi sesudah itu, sesudah antibodi kita keluar untuk melawan virus ini, maka kita akan kebal. Dan juga antibodi di 2 minggu pasca infeksi itu paling tinggi, sehingga sebagian besar orang mengalami kesembuhan di 2 minggu atau 14 hari setelah infeksi. Jadi kalau COVID ini membuat sakit, ya gejala penyakit, ya, tapi COVID ini tidak seganas atau tidak membunuh seperti yang ada di media. Hidup kita tuh indah, banyak yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa hidup itu banyak, dan hidup kita bukan angka loh, hidup kita tidak ditentukan dengan statistik. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang misalkan di berita yang meninggal karena corona itu sebenarnya sudah komplikasi dengan penyakit lain gitu ya. Betul. Jadi bukan meninggal karena satu virus corona ini sendiri gitu. Jadi itu tidak ada dalam data bahwa ada yang meninggal hanya karena satu virus ini. Jadi belum ada. Jadi jangan panik, jangan lantas bingung dan takut dan bahkan jadi curiga dengan setiap orang. Ini banyak kan batuk dikit langsung corona gitu, bersin dikit corona gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang tidak menjadi bahaya kalau kita dalam kondisi yang sehat, tapi perlu diwaspadai untuk. Bapak Ibu, ini yang merekam siapa? Luna Maya. Apakah kemudian jadi koleksi video pribadi Luna Maya? Jadi nanti setelah lagi di kamar, setelah sendiri, ini koleksi pribadi, dinikmati sendiri. Apakah begitu seperti video yang lain yang sebelumnya? Tidak. Oleh Luna Maya ini di-share di YouTube. Nah, setelah di-share orang heboh dan ya netizen ngamuk-ngamuk dengan ini. Ini provokasi. Membuat orang kemudian mengabaikan bahaya virus ini. Nah, kalau ada orang sembuh, itu kan karena berusaha sembuh. Berusaha keras. Nah, kalau diem aja ya mati. Nah, ini mohon maaf, ini kok saya jadi ketularan kasar. Jadi, ya kalau orang berobat, ada kemungkinan sembuh. Kalau tidak berobat, ya ada kemungkinan mati. Ya begitu. Maka banyak netizen yang ngamuk-ngamuk, maka kemudian dari pemerintah, terutama dari Kominfo, dari Satgas COVID membuat klarifikasi bahwa informasi itu tidak benar. Bagaimana cara tabayun yang paling mudah ketika ada informasi yang heboh di medsos? Caranya gampang. Kita bisa menggunakan Google atau menggunakan Yahoo. Kemudian ketik 3 kata kunci. Kata kunci pertama tulis hoax. Kedua, ketiga, atau keempat, ini kata yang paling spesifik ada di situ. Contohnya misalnya hoax, kemudian COVID, Indro Cahyono misalnya. Akan muncul informasi ini salah, ini dari Satgas COVID, dari yang bawah ini dari Kominfo, ini dari pemerintah DKI Jakarta, dari Tirto dan seterusnya. Nah, jadi informasi yang disampaikan tadi tidak benar. Maka jangan sampai kemudian kita terpengaruh dan menyepelekan sehingga kemudian kita malah menjadi ikut anpah ini dan menambah jumlah orang yang meninggal. Bulan lalu saya cek data dari
website John Hopkins University di Maryland, Amerika, jumlah orang yang kena corona seluruh dunia 96,2 juta. 2.057.743 orang di seluruh dunia. Indonesia peringkat keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 17. Nah, ini data tanggal 20 Januari. Kemudian tadi malam, saya ngecek lagi tadi malam, jam 12 malam, saya cek ternyata yang kena, kalau bulan lalu itu 96 juta, sekarang jadi 105,5 juta. Dalam waktu hanya 1 bulan bertambah jumlahnya 5,5 juta. Hanya dalam waktu 1 bulan bertambah 5,5 juta orang yang kena. Kemudian yang meninggal bulan lalu itu 2.057.000 maksudnya. Ini setelah 1 bulan bertambah menjadi 2,3 juta. Luar biasa, yang meninggal banyak sekali. Indonesia masih konsisten, ya. Istiqomah di peringkat 17 yang meninggal. Ya. Nah, maka mestinya kita tidak menyepelekan virus ini. Sangat berbahaya dan sangat menular. Kemudian masih juga ada orang yang percaya vaksinasi adalah konspirasi bisnis yang mematikan. Bahkan ratusan santri di Jawa Timur terkapar usai disuntik vaksin. Nah, ini dari saya cek ya tadi malam dari akun Facebook Rizky Berkah ini tanggal 10 Januari 2021 menayangkan video tentang santri yang lemas kemudian digendong, dibopong dan seterusnya pakai masker. Ini kejadian sekarang karena pakai masker. Padahal kalau kita cek video aslinya ternyata itu adalah video yang terjadi 3 tahun yang lalu, bukan 3 tahun yang lalu, Februari 2018. Itu kasus vaksin difteri di pesantren Madinatul Ulum, Jember. Ini puluhan santri pondok pesantren Madinatul Ulum Jawa Jember terpaksa harus mendapatkan perawatan seadanya di salah satu ruang pondok pesantren. Para santri ini mengalami panas tinggi. Nah, ini video ini di-share ulang, apalagi pada pakai masker. Wah, ini berarti sekarang ini. Ya, banyak orang yang kemudian istiqomah dengan keyakinannya. Enggak, ini pasti COVID, pasti corona, padahal 2018. Dan videonya bisa kita lacak di YouTube sekarang juga. Kita bisa pastikan tanggal berapa diupload. Mayoritas yang sakit adalah santri SMP dan MA. Ini ada berapa santri yang kena ya, Pak? Perkiraan itu antara 80 sampai ke 100. 100 orang ya? Iya. Itu gimana ceritanya kok sampai seperti ini? Kalau saya itu tadi waktu maghrib langsung ada yang panas, kejang-kejang, bergantian itu. Sampai sekarang ini ya, malah barusan ada 2 orang. Tadi ada kegiatan apa? Kalau jam 9 itu ada vaksin, dan katanya ada tahu juga. Vaksinnya dari mana itu? Dinas Kesehatan dari Madinawa katanya. Puskesmas Madinawa ya. Menyaksikan ratusan santri kesakitan tidak pondok kemudian menghubungi orang tua santri. Mereka pun langsung membawa anak yang ke puskesmas terdekat. Ya di fail sama Pak Ustadz ya. Langsung kenapa anaknya ibu sakit? Langsung saya berangkat. Nyampe di sini Bu. Makanya harus makut. Nggak bisa telat. Panas ini. Saya kaget mau dibawa mana nggak boleh. Karena ini penyakit apa? Kalau dikarenakan suntik. Disuntik apa tadi katanya? Nggak tahu Bu. Sama teman-temannya semua disuntik? Iya, bagian SMP disuntik semua. Asal semua ya. Dibawa kemana nih anaknya Bu? Ini mau katanya mau dibawa ke Lombangan. Ya, kalau kita cek di koran, di berita, sudah banyak informasi dari Dinas Kesehatan setempat bahwa ternyata memang ada SOP yang tidak dilaksanakan di situ. Yang kemudian banyak yang jadi korban. Tapi tidak ada yang meninggal. Nah, kemudian termasuk ini, ada berita mengatakan ini, Tiffany Duffar ini, perawat yang pertama kali mendapatkan vaksin COVID di Amerika ini katanya meninggal setelah divaksin. Padahal info itu tidak benar. COVID-19 vaccine shot is not dead. A viral message on social media claims that Tiffany Dover, the nurse in Tennessee, United States,
who fainted after receiving her first dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, is now dead. This has been claimed by several websites and many Twitter and Facebook users. India Today Anti-Fake News War Room has found that ini menarik ya, ternyata di Amerika pun ya ada pula orang-orang yang menyebarkan hoax ya. Jadi orang-orang yang menyebarkan hoax ternyata ada juga di Amerika. Contohnya ini. On live television after receiving a shot of the COVID-19 vaccine developed by Pfizer, but this was not due to the vaccine. Tiffany later clarified on television channels that she has a medical condition wherein she is susceptible to fainting whenever she feels any pain. The hospital she works in released a video. Ya, Bapak Ibu, ini Tiffany Dover ini setelah disuntik vaksin, kemudian lemes, kemudian ambruk. Kemudian dikabarkan, diberitakan dia meninggal, padahal tidak. Nah, kemudian beberapa saat setelahnya dia bangun, kemudian dia ceritakan bahwa saya memang biasa begini. Jadi kalau saya ada sakit sedikit, itu saya terus lemes, terus ambruk. Jadi, ya memang itu begitu kata dia. Tiffany Dover, Tissany, CCU. So I had a syncopal episode. I have a history of having an overactive vagal response. And so with that, if I have pain from anything, hangnail or my toe, I can pass out. Jelas sekali kan? Ya. Nah, kemudian juga, jadi Bapak Ibu memang yang kita pahami, ya apalagi Bapak Ibu dari profesor dokter sangat paham. Yang namanya vaksinasi itu sering ada kejadian yang mengiringi. Ketika tubuh dimasuki vaksin, bisa dari kuman yang dimatikan atau dilemahkan, gitu, maka tubuh akan bereaksi. Tubuh akan mengenali kuman yang dimasukkan tadi itu sebagai kuman yang dimatikan atau dilemahkan itu sebagai antigen, kemudian tubuh akan menghasilkan antibodi yang spesifik dengan jenis kumannya. Nah, ketika tubuh bereaksi menghasilkan antibodi itu, ya gejala yang muncul atau reaksi yang muncul dari tubuh bisa macam-macam. Bisa gatal-gatal, bisa demam, bisa ruam-ruam, bisa lemes, bisa agak pengen mutah, bisa perot-perot dikit gitu, dan yang lain-lain. Dan itu sifatnya adalah temporer, bukan permanen. Itu temporer, bukan permanen. Ketika anak kami divaksin beberapa saat yang lalu demam tinggi, saya senang. Kenapa senang? Anaknya demam malah senang. Ya senang berarti tubuhnya bereaksi. Diberi antipiretik, diberi antipiretik selesai. Penurunan panas selesai. Ya. Nah, oleh karena itu mestinya kita mensikapi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dengan bijak. Jangan menganggap itu kejadian yang permanen, tetapi temporer, hanya sebentar. Kemudian ini juga, Bapak Ibu, mohon maaf, ada politisi partai tertentu mengatakan, ya. Kedua kan pengalaman di kedokteran terus wamennya Prof. Kamal siapa nih? Ini Pak Menteri yang pakai batik merah. Loh, mindset. Jokowi ini pembisik ke siapa? Terakhir waktu nggak jelas. Kan presiden aja. Jelas. Sampaikan aja yang Pak Jokowi itu banding bilang begini, banding dia tahu. Nah, jadi yang kedua kalau persoalan vaksin, mana lagi salah ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 60. PDIP aja tidak mau divaksin, apalagi kita. Gini ya, mohon maaf. Keputusan kita untuk divaksin ataupun tidak itu mestinya bukan karena terpengaruh politisi. Tapi kita ini ulil albab. Ulil albab itu adalah generasi yang menggunakan akal pikiran, menggunakan otak. Keputusan kita divaksin atau tidak itu menggunakan ilmu, bukan karena terpengaruh dengan politisi. Jangan sampai kemudian kita dijerembabkan oleh, mohon maaf. Ya. Kemudian ini juga katanya kemarin ini kita jadikan kelinci percobaan, karena ada tulisan only for clinical trial.
Nah, maka ini kita jadikan kelinci percobaan, apalagi ada politisi lagi ini mengatakan di mana nurani presiden kok, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau tidak tahu mbok seakan-akan ini ya paling ahli sedunia, padahal banyak negara yang juga memesan Sinovac. Dan kalau itu Sinovac berbahaya, maka mustahil dipakai di berbagai negara maju. Inilah, jadi mohon maaf, kita bisa dengan sangat gampang itu tabayun. Apakah vaksin Sinovac ini untuk kelinci percobaan? Gampang. Bagaimana caranya tadi? Gampang. Ketik hoax, kemudian Sinovac, kelinci percobaan. Ketemu nanti tabayun. Ketemu klarifikasi dari Kominfo, dari Satgas Covid, dari berbagai lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi. Nah, ya barangkali ada yang butuh keterangan. Ini saya screenshotkan ya. Nah, kenapa ada tulisan only for clinical trial? Karena memang foto kemasan vaksin yang di-share kemana-mana itu adalah foto kemasan vaksin yang dipakai untuk uji klinis yang ketiga kemarin. Nah, yang dipakai untuk masyarakat sekarang bukan yang itu. Sekali lagi, bukan yang itu. Nah, sekali lagi kenapa ada tulisan only for clinical trial? Karena memang itu untuk uji klinis yang ketiga untuk relawan vaksin yang kemarin. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita tidak lagi menjadi orang yang mudah terpengaruh dengan berita heboh di media sosial. Nah, juga apakah benar Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memesan Sinovac Cina? Tidak. Ternyata ada juga Brazil. Oh, Brazil negara besar ya, di bawah Amerika ada Brazil. Kemudian Turki. Turki negara Islam. Negara Islam di Eropa. Pesan Sinovac juga. Singapura negara maju di dekat kita. Chili, Filipina, ini info dari Al Jazeera. Dikutip dari, kalau tidak salah, dari WHO. Ya. Nah, bahkan Mesir ini bernegosiasi untuk bisa memproduksi Sinovac di negara Mesir. Ini luar biasa. Nah, kalau kita berpegang pada kata-kata Ustaz Abdul Somad, kalau ulama-ulama di Mesir ini mengizinkan vaksinasi, maka saya akan divaksin. Nah, ini pemerintah Mesir kemudian malah negosiasi dengan perusahaan Sinovac di Cina untuk bisa membuat pabrik dengan pabriknya di Mesir. Luar biasa ini. Kemudian ini apakah benar ini TKW dari Taiwan, dari Madiun ini lumpuh setelah divaksin COVID-19? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak siapa? Nama nganu nggak? Oke, dari mana Mi? Dari mana? Dari mana? Oke, siap. Ini kenapa kok sampai begini, C? Katanya majikan kan divaksin itu. Iya, corona ini ya. Terus kan aku berapa satu minggu kan, ya satu minggu kan, jadi kan ada berita gitu. Kan terus kok dingin baik, kan aku takutnya atau enggak gimana ya? Aku konterpin gitu. Konterpin terus langsung aku kayak dingin. Apa tadi? Konterpin ya. Itu setelah nyuntik 1 hari langsung apa gimana? Enggak 1 minggu. 1 minggu kemudian sampai kan ada bunga kayak gitu ya. Nah, terus 1 minggu tuh kok ada urut giginya tuh apa? Mama ada ya, mama ada. Akhirnya tuh aku kok lewat konterpin. Lewat konterpin itu langsung kesini gitu kok menjalar gitu langsung sehari itu lemes gitu. Langsung lemes banget. Terus aku langsung ngomong itu ya majikan gitu kok lemes gimana ya ini, terus langsung dikasih obat itu langsung menjalar langsung kayak menyebar gitu, menyebar sampai sini langsung kaku. Itu berarti separuh lumpuh sekarang. Allahu Akbar. Karena apa? Tadi karena vaksin ya, katanya vaksin gitu biar nggak kena flu, nggak kena corona. Gitu. Ya, maksudnya ini yang baru memang vaksin ini kan. Nggak karena katanya gitu. Terus kemarin tuh bosku dokter semua dari Amerika dari semua katanya itu dosisnya terlalu tinggi, akhirnya tuh nggak, terus katanya itu karantina tuh untuk sehat atau emosional. Jalan. Ya, Bapak Ibu, ini sempat jadi viral juga di medsos ya, katanya vaksin COVID ini ternyata menyebabkan kelumpuhan.
Nah, kita yang tadi saya sebut generasi ulil albab itu kan mestinya berpikir, kalau vaksin COVID menyebabkan kelumpuhan, maka mestinya semua orang yang divaksin COVID akan lumpuh. Jadi kalau vaksin COVID menyebabkan kelumpuhan, maka semua orang yang divaksin yang sama, vaksin COVID, maka akan lumpuh. Nah, kalau tidak, berarti itu vaksin. Itu suatu yang lain, ya, bukan vaksin COVID. Ya. Nah, hasil tabayun ternyata memang, dari klarifikasi, memang Bu Eka ini memang lumpuh separuh. Ya. Kita tidak tahu apakah permanently atau temporer, kita tidak tahu. Setelah divaksin memang lumpuh, kemudian dibawa pulang ke Indonesia. Tapi ada yang menarik, bahwa ternyata ketika video itu di-upload di YouTube, ternyata di Taiwan itu belum ada vaksin COVID. Jadi vaksinnya belum ada, masih dipesan, belum sampai ke Taiwan, dan berarti yang disuntikkan bukan vaksin COVID. Gitu. Nah, itu vaksin apa? Ternyata itu adalah vaksin influenza. Karena waktu itu musim dingin akan segera masuk, menjadi kebiasaan di Taiwan bahwa sebelum musim dingin itu ada vaksinasi influenza, biar orang nggak kena influenza. Nah, kita tidak tahu mengapa kemudian ibu ini kemudian kok bisa sakit begitu, kita tidak tahu apa yang terjadi pada itu. Yang jelas itu bukan vaksin COVID-19. Nah, ini juga di Amerika digembor-gemborkan, ini ternyata vaksin COVID ini menyebabkan lumpuh wajah. Nah, saya lihat ini ada foto-foto semacam ini. Nah, kemudian kita cek dengan cara yang sama, satu ketik hoax, 23 atau 234 ini lumpuh wajah COVID, ternyata ketemu. Ternyata ini adalah foto lama yang tidak ada hubungannya dengan vaksinasi. Ini adalah foto, ini bukan foto orang hasil foto perot gara-gara divaksin COVID, ternyata bukan. Ini foto kejadian Bell's palsy. Ya. Ada gangguan saraf di wajah, ya. Penyebabnya tidak masih dicari begitu ya. Yang jelas waktu itu vaksin COVID belum ada, dan ternyata ini kejadian yang lama. Nah, klarifikasi dari FDA menyebutkan bahwa itu adalah foto lama penyakit Bell's palsy yang tidak ada hubungannya dengan vaksin Pfizer-BioNTech yang dipakai di Amerika. Dan foto tersebut beredar mulai Januari 2020. Itu kira-kira 3 bulan sebelum uji klinis vaksin Pfizer-BioNTech di Amerika, itu bulan April 2020. Nah, jadi tidak benar kalau kemudian itu foto akibat vaksin Pfizer-BioNTech. Nah, memang benar hasil pengecekan dari CNBC International bahwa memang ada beberapa orang yang kena Bell's palsy, mengalami Bell's palsy temporer ya, setelah divaksin. Tapi jumlahnya ini yang menarik, jumlahnya berapa? 0,013%. Amat sangat sedikit. Kemudian 3 dari 43.000 orang pasca vaksinasi Pfizer-BioNTech 0,069. Nah, sekali lagi kalau vaksinasi COVID menyebabkan Bell's palsy, maka semua orang atau sebagian besar orang akan mengalami Bell's palsy. Kenyataannya tidak sama sekali. Dan korelasinya menurut US FDA, Badan POM Amerika, ini sangat rendah. Nah, terakhir ya, 25 relawan uji klinis vaksin Sinovac di Bandung positif. Nah, ini banyak orang yang menelan mentah-mentah. Kemudian mengatakan, lah ya, benar kan? Begitu divaksin malah jadi positif kan? Maka logis gimana sih? Tolong tabayun dulu. Apakah betul 25 orang relawan ini menjadi positif gara-gara divaksin? Mari kita lihat. Ternyata dari 25 relawan ini, menurut Profesor Dr. Kusnadi Rusmil, dia ketua tim riset uji klinis vaksin COVID di Unpad Bandung, beliau mengatakan bahwa dari 25 relawan itu, 18 orang yang kena ternyata mendapatkan placebo, suntikan kosong, bukan vaksin. Nah, kalau 18 orang yang disuntik kosongan vaksinasi ini kok iya kena, berarti bukan karena vaksin COVID. Loh, dia nggak dapat vaksin. Berarti satu yang lain. Nah, ternyata memang ketika dilacak kok bisa kena setelah divaksin mereka jalan-jalan, kemudian melonggarkan prokes COVID.
menganggap bahwa begitu disuntik maka ini jadi segala-galanya, maka kemudian aman. Nah, inilah. Padahal vaksin COVID ini kan 2 shots, ya, 2 suntikan dengan durasi kira-kira 2 pekan. Naikkan sedikit daya tahan tubuhnya, naikkan lagi supaya siap, lebih siap gitu. Nah ini prokes COVID ternyata tidak dilaksanakan oleh orang-orang ini, ya kemudian jadi kena. Sebagai penutup, vaksin itu sebenarnya halal atau haram. Nah kalau halal mari kita lakukan, kalau haram mari kita tolak sama-sama. Nah ulama beda pendapat tentang vaksinasi yang menggunakan bahan yang barangkali ada yang dari unsur babi misalnya. Nah, ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kalau menggunakan bahan dari turunan babi tidak boleh kecuali darurat. Nah, kemarin ketika dicek oleh MUI ternyata tidak ditemukan barang yang dikhawatirkan begitu. Nah, tetapi kalau yang dimaksud adalah tripsin misalnya, ya, tripsin babi misalnya. Nah, kenapa pakai tripsin babi? Ya karena memang yang paling cocok ya tripsin babi, dan tripsin babi itu bukan sebagai bahan baku, tapi sebagai bahan katalisator. Mohon maaf bagi yang tidak tahu, kalau dokter mestinya sudah tahu semuanya. Karena ini yang menyimakkan ada yang bukan dari dokter. Ya. Dalam standar pembuatan vaksin itu kan ada 2 tahap proses. Tahap pertama adalah proses penyiapan media. Ya. Penyiapan media, kemudian setelah media siap, baru tahap yang kedua yaitu pembiayaan vaksin. Nah, ketika persiapan media, itu beberapa vaksin seperti vaksin polio, kemudian rotavirus dan meningitis. Ini info dari Dr. Dirga Ramli, ahli vaksin, dan Dr. Piprim Basyarah dari IDAI. Beliau mengatakan bahwa hanya ada 3 macam vaksin yang dalam setiap pembuatannya menggunakan tripsin babi sebagai katalisator. Jadi dalam tahapan awal, ketika persiapan media, digunakanlah tripsin babi untuk mempercepat reaksi. Karena kalau tidak, reaksi jadi sangat lama. Dan sampai bahannya rusak itu belum jadi. Nah, kemudian setelah media siap, maka tripsinnya harus dibersihkan, dihilangkan. Pembersihannya menggunakan ultrafilterisasi secara mekanikal, standarnya 8-10 tahun standarnya. Itu pencuciannya 65 miliar kali. Itu yang saya baca dari beliau, yang saya dapat dari beliau. Nah, trace elemen dari tripsin babi ini harus sudah tidak terlacak lagi. Harus. Ini bukan alasan agama, tapi alasan sains. Kenapa? Karena kalau di media tadi masih ada tripsinnya, maka tahap kedua tidak akan bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalau masih ada tripsinnya, maka dia akan motong-motong vaksin ini nggak selesai-selesai. Proses lalu apakah diizinkan? Nah, ulama Syafi'iyah berpendapat kalau menggunakan bahan dari babi tidak boleh kecuali darurat. Namun maaf, angka kematian 2,3 juta tadi itu data canda atau data serius. Nah, karena data serius, data benar, maka berarti memang di sini ada darurat. Maka didasarkan pada Al-Baqarah 103, maka penggunaan tripsin babi itu masih diizinkan. Itu pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah, termasuk di MUI. Nah, beda dengan ulama dari mazhab Hambaliyah, dari Hambaliyah dan Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah itu di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan sekitarnya. Kalau Hambaliyah itu ada di Jazirah Arabia, baik dari Arab Saudi, kemudian Uni Arab Emirat, kemudian Libya, Suriah, dan sekitarnya. Para ulama di sana, mazhabnya Hambaliyah, kemudian para ulama di IPB, India, Pakistan, Bangladesh, mazhabnya Hanafiyah, berpendapat bahwa penggunaan bahan yang dari babi kalau sangat sedikit, ya, contohnya tripsin babi misalnya, itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena di akhir proses istihalah dan istilah yang dipakai di sana. Istihalah itu adalah berubahnya sifat dari tabiat atau karakter asal. Yang namanya tripsin babi itu sudah sangat berbeda dengan daging babi. Daging babi haram, lemak babi haram, ya. Tetapi kalau sudah menjadi tripsin atau bentuknya adalah tripsin itu sudah sangat sedikit. Kemudian istilah itu adalah bercampurnya benda najis yang sangat sedikit dengan benda suci yang sangat banyak. Maka kemudian sifat najisnya menjadi
hilang atau menjadi larut, atau bukan larut tapi hilang. Sifat najis dan haram jadi hilang. Contoh misalnya begini, contoh ya. Kita di kolam renang, kemudian ada orang bawa sebotol minuman keras. Jelas itu haram. Tapi kalau kemudian minuman keras tadi dituang di kolam renang, orang berenang sambil berenang minum air misalnya, itu tidak haram. Atau contoh lagi yang lebih ekstrim, barangkali Bapak Ibu ada yang pernah berenang di kolam renang atau di sungai. Kemudian setelah berenang asik, lelah, diam. Nah setelah diam tiba-tiba pinggang ke bawah itu hangat, tipis. Nah apakah kemudian air di kolam renang itu menjadi najis semuanya? Tidak. Najisnya hilang karena najis yang sedikit bercampur dengan benda suci yang sangat banyak, maka sifat najisnya jadi hilang. Nah, keadaan istilah dan istilah ini dipakai oleh para ulama di Saudi, di Uni Emirat Arab dan tempat-tempat yang lain, maka kemudian mereka tidak mempermasalahkan penggunaan bahan yang dalam tanda kutip tidak halal begitu. Maka kesimpulannya vaksin Sinovac ini difatwakan halal oleh para ulama di Indonesia, MUI. Sinopharm difatwakan halal oleh para ulama di Uni Emirat Arab. Kemudian vaksin Pfizer-BioNTech itu difatwakan halal oleh para ulama di United Kingdom, di Inggris. Bahkan kalau ini kan ya Pfizer-BioNTech ini kan dikembangkan oleh dua peneliti dari Turki yang agamanya juga Islam. Nah, ya ini salah satu contoh beritanya. Saya kira demikian. Ulama-ulama ini monggo ya dilacak, silakan. Ini Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Tasikal, Ustaz Firanda Dirja, Ustaz Syafiq Rizal Basalamah mengatakan vaksinasi hukumnya boleh. Bahkan Ustaz Adi Hidayat juga mengatakan vaksinasi hukumnya boleh. Nah, kalau para ulama ini mengatakan vaksinasi boleh, maka selesai begitu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, di waktunya agak melenceng sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke belakang. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, nggih, monggo Ustaz. Ya, alhamdulillah penyampaian materi pada pagi hari ini sudah selesai. Ini nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Ini sementara pertanyaan yang sudah ditampung ada 2 pertanyaan. Nanti sambil menunggu Ustadz Nandung selesai dari belakang, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya. Jadi rangkuman sedikit bahwa di sini Ustadz Nandung Danardono itu sangat mementingkan yang namanya tabayun ya, tabayun atau klarifikasi seperti itu. Karena ya mulai dari sejak muncul awal dari pandemi ini, memang banyak sekali yang pro dan kontra. Yang kontra terutama dari kaum-kaum yang percaya dengan konspirasi dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai umat Islam yang mementingkan tabayun, kita harus betul-betul bisa memilah dan memilih atau memfilter mana berita yang benar dan mana yang berita bohong. Tentunya semua itu juga demi kemaslahatan umat, dan kita sebagai umat Islam jangan sampai kalah hanya karena berita hoax. Jangan sampai kita berantem, jangan sampai kita tidak akur hanya karena berita-berita hoax seperti itu. Selain itu juga tadi Ustadz Nanung sempat menyampaikan bahwa kita ini dalam memutuskan sesuatu itu sebagai ulil albab ya, sebagai orang-orang yang memiliki akal sehat, sebagai orang-orang yang memiliki daya pikir seperti itu. Jangan apa-apa ikut anggota politik seperti itu ya. Ya, itu juga sebagai pembelajaran bahwa pentingnya kita dalam memilih calon anggota dewan seperti itu, karena pasti semuanya juga seringkali diseret-seret ke ranah politik seperti itu. Karena memang sistem pemerintahan di Indonesia ini masih berupa demokrasi presidensial, jadi kita harus betul-betul ikut berpartisipasi ketika sedang dalam pemilihan, baik itu anggota dewan maupun kepala daerah. Kita harus betul-betul bisa memilih
mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang bijak, dan juga pemimpin yang sekiranya bisa mengajak ke arah kebaikan seperti itu. Oke. Ustadz, gimana Ustadz? Ini sudah siap untuk sesi tanya jawab, nggih? Siap. Oh, oke. Ya, jadi ini pertanyaan yang pertama, yaitu apakah ada testimoni dari, ini pertanyaan dari Ahmad Altof. Apakah ada testimoni dari masyarakat yang sudah divaksin, baik itu gejala yang ditimbulkan atau efek lain setelah vaksin? Apakah setelah vaksin itu langsung merasa sehat atau jadi jarang sakit atau gimana? Ini penting untuk testimoni ke golongan yang anti vaksin seperti itu. Mungkin ini kaitannya dengan kejadian ikutan pasca vaksin seperti itu, Ustaz. Monggo silahkan dijelaskan. Ya, Pak Ahmad Altof ada, tetapi saya belum melacak secara detail. Tetapi Pak Gubernur Jawa Barat ya, Pak Ahmad Haryanto itu pernah menyatakan bahwa setelah saya divaksin saya mengalami begini dan seterusnya. Kemarin di WA Group itu ada pengurus PCM Muhammadiyah dari kabupaten di luar Jawa mengatakan saya barusan divaksin dan saya merasakan begini, kemudian selesai nyaman lagi. Hanya seperti digigit semut, tetapi tidak ada kejadian aneh-aneh seperti yang diceritakan orang. Saya nggak ngalami itu, hanya sedikit kemeng-kemeng dikit. Ada lagi mengatakan setelah divaksin saya agak lemes sedikit, tapi setelah itu normal lagi. Begitu. Kalau efek langsung kekebalan tubuh menjadi kuat, kemudian jadi terasa sehat, itu tentunya itu efek apa istilahnya ya? Jadi bukan stimulan, tapi apa istilahnya? Jadi perasaan jadi lebih siap gitu. Apa istilahnya? Ya. Begitu. Kalau muncul antibodinya, Ustaz. Ya, jadi setelah muncul antibodi terhadap COVID ini kan, ya memang begini, jangan lupa Bapak Ibu, mohon maaf, vaksin COVID ini umumnya itu 2 suntian ya, tidak langsung. Karena kalau langsung nanti dosis jadi sangat tinggi. Nah, 2 suntian pertama naikkan sedikit, kemudian suntian kedua naikkan lagi sedikit lagi. Tidak langsung dul gitu, tidak. Bertahap ya. Maka jangan kemudian langsung bebas tanpa tanpa masker, tanpa face shield, tanpa menjaga prokes, jangan. Bapak Ibu, mohon maaf, vaksin ini bukan segala-galanya. Jadi keliru kalau kita memahami vaksin ini segala-galanya, keliru. Tidak. Vaksin ini hanya ikhtiar saja. Ibarat ketika musim hujan kita pakai payung. Vaksin seperti payung. Ketika hujan rintik-rintik kita pakai payung, kita akan terlindung. Tapi kalau hujannya sangat deras seperti kemarin pakai angin, pakai listrik mati, itu kalau hujan sangat deras pakai angin gitu, mungkin kita pakai payung golf pun bisa tetap basah. Nah, oleh karena itu meskipun sudah divaksin, jangan kemudian kita menganggap kita sudah pasti pasti aman, itu tidak, jangan begitu. Yang menentukan kita kena atau tidak itu murni Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti berdoa untuk mohon pada Allah agar kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, termasuk umat Islam di seluruh dunia, semua warga negara, semua penduduk di dunia ini, semoga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang menguasai dunia dan akhirat. Surga dan neraka pun dalam kuasaan Allah. Maka membuat orang di dasar neraka pindah ke surga itu bagi Allah sangat mudah. Maka melindungi kita untuk tidak kena virus corona itu mudah bagi Allah. Maka yang paling penting adalah setelah kita ikhtiar dengan berbagai macam cara termasuk vaksin, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi. Nah, setelah itu baru kemudian kita tawakal. Kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sudah ada beberapa studi menunjukkan bahwa virus ini sudah bermutasi. Kita tidak tahu yang ada di Indonesia apakah termasuk yang sudah mutasi. Tapi setidaknya kita sudah terlindungi dari 1 strain virus ini. Yang lain ya kita nunggu lagi yang berikutnya nanti. Maksudnya bukan nunggu virusnya, tapi nunggu vaksinnya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Amin. Ya, jadi begitu. Ada tambahan sedikit terkait testimoni. Itu memang lebih bagusnya bisa ditanyakan ke orang yang sudah divaksin seperti itu ya. Dan alhamdulillah untuk periode saat ini itu tenaga medis sudah mulai divaksin dan itu bisa ditanyakan kepada teman-teman medis ya.
tanya sama tenaga medis yang asli, jangan tanya ke dokter gadungan ataupun perawat gadungan atau misal dokter tambal ban, spesialis tambal ban seperti itu ya. Untuk saya sendiri alhamdulillah sudah divaksin dan ya alhamdulillah testimoninya adalah alhamdulillah testimoninya jadi sehat, bahagia, banyak bersyukur, sudah dapat jatah. Banyak anak, banyak rezeki. Ya. Amin, amin, insyaallah. Dan tidak sombong. Ada beberapa kejadian ikutan pasca vaksin, seperti misal ada nyeri di lengan, itu ya normal-normal saja karena memang dimasukkan. Jadi memang lebih baik tanya langsung kepada yang sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, mungkin Ustadz punya kabar terkait kelanjutan dari vaksin merah putih, Ustadz. Vaksin merah putih itu kabarnya sekarang bagaimana dan juga monggo Ustadz. Begini, saya kenal ya tidak terlalu dekat, tetapi kenal baik dengan Direktur Bio Farma, Pak Rahman Rustan. Kebetulan pernah datang ke sini, ke ruangan ini, sekali atau 2 kali. Yang jelas pernah ketemu langsung. Kemudian juga siapa ya? Saya nggak lupa. Peneliti dari Bio Farma kebetulan ikut halal kelas di tempat kami. Ikut kita minta untuk memberikan narasumber di tempat kami karena kami punya halal kelas kemarin diikuti tertutup ya. Nah, beliau berdua ya mengatakan bahwa menyampaikan informasi bahwa teknologi pembuatan vaksin itu sudah dipegang oleh Bio Farma. Tetapi itu teknologi standar. Standar maksudnya standar pembuatan vaksin kan tidak bisa cepat ya, standar gitu. Bahwa beberapa vaksin COVID ini dibuat sangat cepat. Dalam waktu tidak sampai 8-9 bulan itu, tapi lebih dipersingkat ya 1-2 bulan gitu. Nah ini teknologi belum kepegang. Sementara kita masih impor bulk dari Cina, impor media, istilahnya medianya kita impor, Bio Farma mengimpor, kemudian nanti dipakai untuk membiakkan vaksin merah putih. Gitu. Nah jadi Bio Farma sebagai perusahaan plat merah, perusahaan vaksin merah putih ini nanti tidak berhenti, tetapi terus ya improve terus, kemudian lobby bagaimana bisa mendapatkan bulknya itu, kemudian setelah itu dikembangkan sendiri, kemudian nanti mudah-mudahan kita segera, maksudnya Bio Farma segera bisa mengajukan vaksin merah putih. Salah satu dari 6 vaksin yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan lewat KMK, Keputusan Menteri Kesehatan, salah satunya adalah vaksin merah putih dari Bio Farma. Mudah-mudahan segera akan selesai. Amin. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini mungkin agak lebih general ya. Jadi setiap ada vaksin atau imunisasi atau bahkan terkait dengan makanan pasti selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya babi. Nah, ini apakah memang selalu babi atau apa ada keistimewaan dari babi itu sendiri? Maksudnya kenapa kok selalu dikaitkan dengan babi seperti itu Ustadz? Apa salah babi? Ya, babi itu seksi, sangat menarik perhatian. Nah, kenapa? Karena di Quran sampai 4 kali Allah menyebut babi. Dan yang menarik juga ternyata binatang yang tingkat kekerabatan DNA-nya paling dekat dengan manusia adalah babi. Maka cangkok jantung itu yang dipakai bukan dari jantung pisang atau dari jantung sapi atau jantung ayam, tapi jantung babi. Kenapa? Kan dari sisi ukuran dan kedekatan DNA itu paling sesuai adalah babi. Bahkan di Amerika, menurut info dari Profesor Dr. Mulatno Bashar, beliau mantan Dirjen Peternakan, dia dosen di IPB, Departemen Teknologi Hasil Ternak. Beliau S1 di tempat kami di UGM, kami sering komunikasi juga. Beliau mengatakan bahwa
Di Amerika sudah ditanam gen manusia di tubuh babi, sehingga diharapkan tidak ada lagi reaksi penolakan ketika jantung babi dicangkokkan di tubuh manusia. Nah, cangkok jantung babi ke tubuh manusia ini oleh para ulama diizinkan. Karena memang ini darurat. Jangankan itu, makan daging babi pun boleh. Al-Baqarah ayat 173. Makan daging babi itu boleh dalam keadaan darurat. Darurat itu ada 3 pengertian. Satu, dipakai untuk bertahan hidup. Ya. Kita tidak menginginkannya karena dipakai untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita tidak berlebihan. Hanya sekedarnya saja. Yang ketiga, jika unsur yang menyebabkan darurat ini tidak ada, maka kita harus meninggalkan yang haram dan beralih ke yang halal. Semua cangkok jantung itu pasti darurat. Tidak ada orang yang ke rumah sakit bilang ke dokter, dokter saya pengen cangkok jantung. Loh, sampean ki sehat ngono. Loh, kenapa pengen cangkok jantung? Ya semua daripada nganggur di rumah. Gak ada. Semua cangkok jantung itu sudah sangat parah. Nah, maka cangkok jantung dari babi boleh. Dan kenapa kok bisa? Karena kedekatan DNA. Maka untuk uji obat, memang teman-teman dari farmasi kan sebelum ke manusia kan pakai babi dulu. Karena fisiologi tubuhnya itu kan mirip. Hormonnya mirip, pH tubuhnya mirip, kelembaban mirip, dan seterusnya. Bahkan cacing pita babi pun itu bisa tumbuh di tubuh manusia karena kedekatan DNA antara babi dan manusia. Jadi itulah. Dan yang namanya lemak babi memang lebih seksi daripada babinya sendiri. Gitu. Sehingga kemudian lebih menarik perhatian. Termasuk orang mengatakan itu vaksinnya pakai lemak babi. Lah, kalau pakai lemak babi rusak. Karena tidak boleh ketika orang membuat vaksin pakai lemak, nggak boleh. Tidak boleh terkontaminasi dengan lemak. Lalu kok malah ditambah lemak babi, rusak itu. Nah, ini kan jadi kenapa muncul isu itu? Karena memang lemak babi itu amat sangat seksi sekali. Sehingga kemudian orang Islam kalau mendengar nama itu, orang langsung mundur. Gitu. Kira-kira demikian. Oke. Ya Ustadz, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Ini insyaallah pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir ini cukup berkembang besar di masyarakat ya khususnya. Itu pertanyaan seperti ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. 1, apakah vaksin bisa mempengaruhi watak seseorang, khususnya untuk orang-orang yang anti vaksin? Karena memang yang beredar di masyarakat itu kan untuk vaksin pembuatannya ada yang vaksin yang dia virus dilemahkan, ada yang menggunakan strain RNA-nya dan lain sebagainya. Apakah bisa sampai dia mempengaruhi dari watak seseorang? Terus yang kedua adalah pendapat Ustadz terkait penggunaan metode stem cell untuk pengembangan individu yang tahan pada penyakit atau virus tertentu. Monggo Ustadz. Oke, yang pertama sudah ada klarifikasi dari para ahli bahwa pertama vaksin COVID itu tidak menggunakan vaksin aktif, tapi vaksin yang sudah dimatikan. Bukan yang dilemahkan, tapi dimatikan. Satu. Yang kedua, vaksin RNA pun tidak bisa mengubah watak seseorang. Silakan nanti ditabayuni, di double check ya. Itu beberapa kali saya baca bahwa vaksin yang menggunakan RNA ini tidak bisa mengubah karakter seseorang. Apalagi dikaitkan dengan, wah ini kan di dalam vaksin itu dimasuki microchip katanya. Nah, kalau microchip yang paling kecil itu separuh beras. Nah, kalau separuh butir beras itu jarum suntiknya seberapa ya? Kamu gitu. Tidak mungkin itu. Nah, memang ya kan ada menteri yang mengatakan itu ya. Nah, menteri mengatakan itu baru beberapa jam langsung dikantor dari apa namanya Kominfo, dari ID dan yang lain-lain. Itu tidak benar itu. Nah, memang microchip yang ada di kemasan. Bukan di dalam cairan vaksinnya, tapi di kemasan. Itu untuk melacak vaksin ini kemana saja. Ya barcode, ya betul. Yang garis-garis vertikal itu. Barcode itu, ya memang untuk ini kan ada kode produksinya, ada batch number-nya, kemudian isinya. Ada keterangan detail di situ. Nah ini untuk melacak ini vaksin kemana saja. Bukan kemudian masukkan dalam tubuh orang, nanti mempengaruhi karakter manusia. Tidak, itu hoax. Katen, Pak Ade. Kemudian bagaimana dengan metode stem cell untuk mengembangkan individu yang tahan pada penyakit atau virus? Begini, saya kemarin dapat video mengenai pengembangan bioteknologi, di mana bermula dari daun yang ada pembuluh venanya itu dimasuki cairan,
diberi warna marker merah, kemudian kelihatan kemana-mana, kemudian tumbuh. Nah, kemudian pada katak itu diberi sesuatu sehingga kemudian katak yang cacat itu kemudian bisa tumbuh. Nah, dimungkinkan kelak mudah-mudahan orang, mohon maaf, yang tangannya mungkin putus ya karena eksiden itu nanti bisa mudah-mudahan bisa tumbuh lagi, gitu. Nah, teknologi ke depan sepertinya akan semacam itu. Apakah kita akan sampai ke itu atau tidak, atau keduluan kiamat kita tidak tahu. Tapi kalau para ulama umumnya adalah bahwa kalau itu untuk menyambung hidup atau memberi manfaat yang baik, tetapi tidak diyakini bahwa itu adalah menciptakan makhluk baru, maka masih diizinkan. Dan itu menyangkut nyawa. Dan dokter ahli mengizinkan dengan kepakaran itu memperkenankan, maka MUI cenderung tidak mempermasalahkan. Jadi yang penting sekali lagi adalah yang bisa menciptakan makhluk hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya mengikuti pola yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa membuat sehelai rambut, ini nggak bisa. Bahkan membuat rambut yang hitam jadi putih dan sebaliknya tidak bisa. Bahkan membuat daun yang hijau di pohon dicegah supaya tidak berubah jadi kuning itu nggak bisa manusia. Karena itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita paling hanya bisa daun itu ada pori-porinya itu dimasuk sesuatu maka akan mengalir, bisa kalau itu ya. Tapi kalau membuat daun itu tidak bisa. Membuat organ tubuh kita tidak bisa. Paling hanya mengembangkan dari teknologi yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Allah lebih bisa. Ya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan turut mencerahkan kita semua dan bisa membantu kita dalam turut mengedukasi serta mengajak masyarakat terkait untuk bareng-bareng mensukseskan program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Sebelum ditutup, monggo kepada Ustadz Nanung Danardono untuk memimpin doa. Monggo kepada Ustadz Danardono, kami silahkan Ustadz. Ya, Bapak Ibu, mari kita sejenak tundukkan kepala kita berdoa, kita bermunajat karena kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita, termasuk kedua orang tua kita, semua anak turunan kita, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, tetangga kita, umat muslim di seluruh dunia, dan semua makhluk hidup di dunia ini oleh Allah dilindungi, dijaga. Juga kita diizinkan hidup bahagia, tenang, tentram, damai, tentu selamanya bersama kedua orang tua kita, bersama suami dan istri kita, dan semua anak turunan kita di dunia wal akhir. Semoga kita dilindungi Allah dari berbagai macam musibah, malapetaka, bencana, dan wabah penyakit berbahaya termasuk virus corona ini. Mohon berkenan untuk mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samil alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman wa adkhilna jannah mal iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa yassir kullal asir wa tamim bil khair. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana wa la dinik wa la ta'atik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana, mohon jangan paduka izinkan ya Allah virus corona hinggap dan menginfeksi tubuh kami ya Allah. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata wal abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua rangkaian acara pada pagi hari ini sudah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ustadz Nanung dan jawaban-jawaban dari pertanyaan bisa menjawab semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan turut mensukseskan program vaksinasi dan kita semua bisa selamat, sehat, sentosa, bahagia, sejahtera, dan barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian dari saya sebagai MC. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.